materi mengenai asesmen dalam bimbingan dan konseling. Materi yang pertama adalah angket. Angket adalah salah satu alat pengumpulan data dalam asesmen non-tes, berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada responden. Adapun fungsi angket yang pertama mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangkai penyusunan program. Yang kedua, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Yang ketiga, evaluasi program BK. Yang keempat, untuk mengambil sikap atau pendapat dari responden. Tujuan angket. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket dalam proses pembelajaran terutama untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dalam proses belajar mereka. Adapun manfaat angket, yang pertama, menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti terdahulu. Yang kedua, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Yang ketiga, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih. Yang keempat, memanfaatkan data sekunder. Yang kelima, menghindari duplikasi penelitian. Jenis-jenis angket. Yang pertama, angket tertutup. Yang kedua, angket terbuka. Yang ketiga, kombinasi angket terbuka dan angket tertutup. Yang keempat, angket langsung. Yang kelima, angket tidak langsung. Terakhir adalah cara membuat angket. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana. Yang kedua, menggunakan kalimat yang pendek. Yang ketiga, jauhi pertanyaan yang berhubungan dengan harga diri dan bersifat pribadi dari responden. Yang keempat, menyusun angket dengan sesingkatnya sehingga tidak akan memakan waktu yang lama. Yang kelima, dalam daftar pertanyaan jauhi kata-kata yang menyinggung perasaan responden atau usaha untuk memberikan pemahaman kepada responden terhadap angket yang kita buat. Materi yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpulan data berupa proses percakapan yang bersifat profesional. Sebaliknya, bukan percakapan yang lazim digunakan sehari-hari. Proses percakapan bersifat langsung karena dilakukan secara face to face kepada konseli serta mengandung tujuan bimbingan. Wawancara berfungsi untuk menentukan latar belakang atau faktor penyebab terjadinya masalah yang dialami oleh konseli. Wawancara ini sebenarnya merupakan bagian dari wawancara konseli yang utuh, yaitu mulai dari identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, dan follow up. Selain itu, wawancara juga berfungsi sebagai untuk memahami berbagai potensi, sikap, perasaan, pikiran, pengalaman, harapan, dan masalah konseli, serta memahami potensi dan kondisi lingkungan, baik lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerjanya secara mendalam. Manfaat dan kekurangan wawancara. Manfaat wawancara yaitu untuk kepentingan pemahaman diri konseli, diantaranya adalah mengungkapkan langsung pandangan, sikap, dan pendapat konseli, mengungkapkan struktur kognitif dan makna kehidupan individu, dan mengeksplorasi informasi persoalan individu. Dan kekurangan wawancara yaitu tidak cukup efisien karena menggunakan metode ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih banyak. Cara mengatasi kelemahan ini dapat menggunakan pedoman wawancara dan interview yang terlatih. Mengembangkan keterampilan wawancara. Keterampilan wawancara merupakan salah satu modal yang dikuasai oleh interview, seperti keterampilan komunikasi, misalnya menjalin hubungan dengan baik, menumbuhkan rasa aman, nyaman, percaya, dihargai, diterima, memberi perhatian kerjasama konseli, mengembangkan topik netral, keterampilan mengolah data dan menafsirkan keterampilan dan merespon konseli atau interview, dan keterampilan mengambil sebuah keputusan. Adapun pengadministrasian wawancara, ada 3 tahap yang lazim ditempuh. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap analisis hasil. Adalah aplikasi prosedur pengadministrasian wawancara. Yang pertama, tahap persiapan. Langkah-langkahnya yaitu menentukan topik, yang kedua menentukan variabel, yang ketiga menentukan indikator, yang keempat menentukan prediktor, yang kedua tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini terlebih dahulu pewawancara menyajikan pedoman wawancara yang akan digunakan. Kemudian pewawancara membuat kontrak dengan konseli untuk menentukan waktu dan tempat diadakan wawancara. Yang
ketiga, tahap analisis. Analisis hasil. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan selama analisis data. Langkah pengelompokan variabel yang akan ditabulasi seperti variabel tempat belajar, waktu belajar, strategi belajar, fasilitas belajar, dan sebagainya. Nah, materi yang ketiga yaitu observasi. Observasi adalah sebuah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan sesuatu fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi di lingkungan. Proses mendapatkan informasi-informasi tadi haruslah objektif, nyata, serta dapat dipertanggungjawabkannya. Tujuan observasi yaitu menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. Jenis observasi dilihat dari keterlibatan subjek terhadap objek yang sedang diobservasi. Observasi bisa dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Pun kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihannya yaitu yang pertama, memberikan informasi yang tidak mungkin didapat melalui teknik lain. Yang kedua, memberikan tambahan informasi yang sudah didapat melalui teknik lain. Yang ketiga, dapat menjaring tingkah laku nyata bila saat observasi tidak diketahui. Yang keempat, pengamatan bersifat selektif. Kelemahan observasi yaitu diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil dari suatu kejadian. Yang kedua, pengamatan terhadap suatu fenomena yang berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara langsung. Yang ketiga, orang akan salah tingkah jika ia tahu menjadi objek observasi yang dapat menyebabkan tidak alaminya pengamatan. Manajemen observasi dan cara merancang observasi. Yang pertama, penyusunan. Yang kedua, membuat format. Yang ketiga, melakukan uji pedoman. Yang keempat, pelaksanaan. Yang kelima, analisis hasil pengamatan. Terakhir adalah pencatat observasi. Yang pertama, catatan anekdot. Yang kedua, skala penilaian. Materi yang keempat yaitu sosiometri. Sosiometri adalah sebuah cara mengukur derajat hubungan antara orang atau manusia. Definisi kerja dari sosiometri menurut Criswell adalah sosiometri merupakan metode untuk menelusuri faktor energi dari hubungan interpersonal dalam grup serta menggambarkan pola dan cara bagaimana asosiasi individu dengan individu lainnya ketika berada dalam grup dengan tujuan tertentu. Tujuan dari teknik sosiometri. Yang pertama, mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengidentifikasikan kualitas tertentu. Yang kedua, mendeteksi perilaku sosial, sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. Jenis pengukuran sosiometri. Yang pertama, kriteria khusus, yaitu pengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. Yang kedua, kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain, tapi bukan dalam situasi khusus. Ada syarat pengoperasian sosiometri. Yang pertama, setiap anggota kelompok harus memahami situasi, kriteria atau aktivitas khusus yang dijadikan tema pengukuran sosiometri. Yang kedua, semakin dewasa usia individu yang diukur dengan sosiometri, hasilnya akan cenderung semakin konsisten dan sesuai kriteria. Yang ketiga, anggota kelompok harus sudah saling mengenal sehingga dapat menrefleksikan sikap dan perasaan tertentu yang selama ini cenderung dialami terhadap anggota kelompok. Yang keempat, anonim, yaitu hasil pilihan setiap orang tidak boleh diketahui oleh anggota kelompok yang lain untuk menjaga kondisi psikologis anggota kelompok. Yang bentuk hubungan dalam sosiometri. Yang pertama, hubungan sosial segitiga. Yang kedua, hubungan sosial terpusat. Yang ketiga, hubungan sosial intim. Yang keempat, hubungan sosial berbentuk jala. Yang kelima, hubungan berbentuk rantai. Yang perkembangan bahasa. Yang pertama, nominatif. Yang kedua, skala bertingkat. Yang ketiga, siapa dia. Langkah-langkah penyusunan angket sosiometri. Yang pertama, menetapkan tujuan. Penggunaan angket sosiometri merupakan langkah awal yang penting dilakukan guru pembimbing agar
dapat menetapkan tipe angket sosiometri yang apa tepat dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai tujuan pelaksanaan asesmen dalam pengadministrasian sosiometri. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, teori kognitif atau pengolahan dan analisis sosiometri. Yang pertama, memeriksa kelengkapan hasil angket. Yang kedua, membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh. Yang ketiga, membuat sosiogram. Dan yang keempat, melakukan analisis hasil sosiogram. Kelebihan dan kekurangan sosiometri. Kelebihan sosiometri adalah konselor memiliki peluang untuk memahami bentuk hubungan sosial yang terjadi antara peserta didik yang dibimbingnya dengan melihat bagaimana frekuensi hubungan yang terjadi, bagaimana intensitas atau kedalaman hubungan yang terjadi, bagaimana posisi popularitas peserta didik dalam kelompoknya, maupun bagaimana posisi peserta didik yang terisolasi. Kekurangan sosiometri adalah peserta didik tidak mudah untuk menetapkan pilihan teman, menetapkan intensitas hubungan yang selama ini terjadi, maupun saat penetapan kriteria pribadi atau sifat-sifat anggota kelompok di adalah peran dan fungsi konselor. Yang pertama, perencana. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, melakukan pengolahan mulai dari membuat tabulasi sosiogram, menghitung indeks pemilihan, hingga melakukan analisis hasil. Yang keempat, melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta. Materi yang kelima yaitu biografis. Biografis secara etimologis, metode biografis adalah metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh orang lain. Surya Brata menyatakan bahwa bahan-bahan biografis yang banyak dipergunakan untuk memahami individu adalah biografi, autobiografi, buku harian, kenangan masa muda, dan case history. Jenis metode biografis. Yang pertama, biografis adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, autobiografi adalah tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam kehidupannya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh individu itu sendiri. Yang ketiga, buku harian. Buku harian ditulis oleh seseorang, biasanya berisikan hal-hal yang bersifat pribadi dan dianggap sangat rahasia oleh yang bersangkutan. Yang keempat, case stories, yang sebenarnya merupakan penggunaan berbagai sumber biografis untuk keperluan analisis suatu gejala. Kekurangan metode biografis. Kelebihan metode biografis adalah data yang dikemukakan oleh konselor merupakan data otentik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa konselor merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, data yang dikemukakan konselor dalam bahan-bahan biografis ini memberikan gambaran tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap sesuatu hal. Yang ketiga, data biografis yang diperoleh dari orang yang dekat dengan konseli dapat memberikan gambaran tentang hubungan konseli dengan sumber data yang bersangkutan. Kekurangan biografis adalah seorang konseli cenderung tidak menceritakan kekurangan yang ada pada dirinya. Yang kedua, sumber data yang dekat dengan konselor terutama dalam hubungan emosional bisa jadi tidak menceritakan kekurangan konselor. Materi yang keenam yaitu tes inventory. Tes inventory adalah tes-tes yang terutama menggunakan paper and pencil. Tes inventory merupakan self-report question untuk menentukan karakteristik kepribadian, minat, sikap, dan nilai-nilai. Tujuan tes inventory yaitu untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, klinis dan industri, deskripsi, penggambaran yang lebih intensif dari subjek prediksi untuk meramalkan perkembangan klien. Fungsi dan manfaat tes inventory. Tes inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Namun perlu diingat bahwa alat-alat tes yang digunakan umumnya tidak ada yang sempurna dan masing-masing tes hanya menjelaskan satu atau beberapa aspek kepribadian. Macam-macam tes inventory. Yang pertama, tes inventory kepribadian. Yang kedua,
kedua tes inventory minat, yang terakhir adalah tes inventory. Selanjutnya jenis-jenis tes inventory. Yang pertama tes Pauli. Banyak mengukur sikap kerja, namun tes Pauli tetap digolongkan tes kepribadian karena unsur yang paling kuat dalam tes Pauli adalah kemauan. Yang kedua tes Kraepelin. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa alat tes ini mengungkapkan beberapa faktor, diantaranya kecepatan, ketelitian, dan keajengan dan ketahanan kerja di dalam tekanan. Yang ketiga EPPS. Dengan demikian dalam pengerjaan tes EPPS semua item harus dikerjakan. Tes EPPS bertujuan untuk mengungkapkan 15 net yang ada pada diri adalah langkah-langkah tes inventory. Yang pertama identifikasi tujuan ukur, yang kedua operasional konsep, yang ketiga pelaksanaan dan pemilihan format stimulus, yang keempat penulisan item dan review item, yang kelima uji coba, yang keenam analisis item, yang ketujuh komplisasi satu seleksi item, yang kedelapan pengujian reliabilitas dan validitas, yang sembilan komplisasi dua format video. Materi ketujuh yaitu AUM umum. AUM umum merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkapkan masalah-masalah siswa, mahasiswa, dan masyarakat secara menyeluruh, mengungkapkan masalah-masalah umum. Tujuan AUM adalah memahami, memperhatikan, dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi klien. Hasil pengolahan AUM umum, yang pertama layanan orientasi dan informasi, yang kedua orientasi dan informasi khusus, yang ketiga layanan penempatan atau penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, yang kelima layanan konseling perorangan, yang keenam layanan bimbingan dan konseling kelompok. Yang terakhir adalah AUM Belajar PTSDL. AUM Belajar PTSDL adalah merupakan alat untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya, dan oleh karena settingannya berkaitan dengan proses belajar di sekolah, maka AUM PTSDL dipergunakan oleh guru untuk peserta didik. AUM PTSDL yang pertama membantu guru BK dan atau konselor dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengidentifikasikan masalah yang berhubungan dengan belajar peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan masalah belajarnya. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan program pelayanan konseling. Adapun peran dan fungsi konselor, yang pertama perencana, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga melakukan pengolahan data kuantitatif, yang keempat melakukan tindak lanjut. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan AUM PTSDL. Kelebihan AUM PTSDL adalah validitas dan reliabilitas tinggi. Yang kedua, memudahkan peserta didik mengemukakan mutu belajar dan masalah belajar yang dimiliki. Yang ketiga, mempermudah konselor atau guru atau dosen pembimbing untuk melakukan analisis dan sintesa data. Yang keempat, software program pengolahan AUM PTSDL akan mempermudah dan mempercepatkan konselor melakukan proses pengolahan AUM PTSDL. Yang kelima, AUM PTSDL memiliki banyak manfaat, antara lain konselor lebih mengenal mutu belajar dan memahami masalah peserta didik yang membutuhkan bantuan segera. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang banyak untuk pengelolaan hasil. Yang kedua, data yang diungkapkan melalui AUM PTSDL masih bersifat umum.